Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar sistem informasi bisnis dengan dosen Bu Vika Febri Mulyati Eskom MKOM. Oke, perkenalkan nama saya Ibrahim Daming. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian saya. Untuk presentasi ini akan membawa Anda dalam perjalanan menelusuri era revolusi teknologi dalam dunia bisnis. Oke, kita lanjut ke bagian pertama, era revolusi industri 1.0, di mana era ini yang terjadi pada abad ke-18 ditandai dengan adanya penemuan mesin uap ya pada tahun 1776 oleh James Watt di negara Inggris, sehingga membawa perubahan besar di berbagai sektor ya. Dengan adanya revolusi industri 1.0 ini tersebut dapat akan menjadikan proses produksi yang ada menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah. Kemudian lanjut ke revolusi industri 2.0 yang terjadi pada era awal abad ke-19 dan berfokus kepada efisiensi mesin di setiap lini atau assembly line dalam proses produksi karena ditemukannya tenaga listrik. Nah, di awal ini sudah ditemukan tenaga listrik, kemudian mulai diproduksi massal ya mobil, di mana dampaknya ini sangat berpengaruh pada, bisa kita lihat pada di Perang Dunia Kedua ya, yang mana produksi kendaraan seperti kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya, yang dimana diproduksi secara besar-besaran. Kemudian kita masuk ke revolusi industri 3.0 dimulai dari tahun 1960 sampai 2000-an. Era ini yang terjadi di sekitar awal abad ke-20 dan dipicu oleh perkembangan mesin-mesin pintar, komputer, dan software berbasis teknologi otomasi yang perlahan menggantikan peran-peran manusia di lapangan. Pada era inilah mulainya digitalisasi khususnya di dunia industri. Nah, jadi di sini mulainya transformasi digitalisasi ya. Kemudian penggunaan komputer mulai menggantikan hal yang dulu dilakukan oleh manusia seperti mengirim dokumen, menghitung formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan. Bisa dibayangkan sampai sekarang kita sudah bisa mengirim dokumen itu misalnya via WA atau email, kemudian menghitung rumus-rumus dari menggunakan Excel atau software sheet seperti itu ya. Kita lanjut ke berikutnya, era revolusi industri 4.0 ya, Mas. Ini yang masih kerasa ya untuk eranya. Dimana di sini sudah melakukan transformasi yang cukup banyak ya, mungkin dari kecerdasan buatan, mesin yang mampu belajar dan beradaptasi, kemudian ada Internet of Things atau IoT, yang dimana koneksi internet pada benda-benda fisik. Misalnya smart home atau rumah yang pintar ya. Jadi kita misalnya punya rumah yang bisa tutup sendiri atau AC yang bisa mati hidup dengan perintah kita sendiri seperti itu. Kemudian ada big data di mana analisis data besar untuk pengambilan keputusan. Nah, ini juga sangat penting untuk pengambilan keputusan atau tren-tren pada bisnis perusahaan ya. Di mana ada juga namanya ini yang kecerdasan buatan atau AI, di mana ini yang baru-baru viral atau yang lagi tren nih, yang dipakai oleh kalangan beberapa masyarakat atau di kalangan bisnis ya, yaitu mungkin sudah paham ya, namanya OpenAI atau ChatGPT atau Bard AI, dan ada namanya Big AI yang terbaru yang bisa menggenerate gambar, atau kita bisa merubah dari teks menjadi gambar seperti itu. Nah, ChatGPT juga bisa kita jadikan referensi untuk mencari informasi atau sebagai AI yang paling menurut saya yang paling keren lah di antara tiga ini. Karena dia sudah merevolusi dari generasi ke versi 3 ke 4 atau Del 4 ya. Jadi dia bisa yang terbaru mengambil dari teks ke generate gambar yang kita inginkan. Nah, Big AI ini sebenarnya dari OpenAI juga. Oke. Perkembangan sampai sekarang ini kita perkembangan di era virtual reality dan baru Apple mengeluarkan versi Pro, di mana
bisa pengguna bisa melihat secara virtual ya. Jadi komputer itu untuk hasil ujian saya karena waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.